Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Suci Utami. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi terkait analisis faktor-faktor lingkungan eksternal terhadap sebuah perusahaan. Nah, di sini saya memilih perusahaan PT Medion Farma Jaya. Berikut adalah penjelasannya. Ini adalah judul dari makalah yang saya buat, yaitu analisis faktor-faktor lingkungan eksternal PT Medion Farma Jaya. Berikut adalah outlines yang akan saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua profil perusahaan, yang ketiga analisis faktor-faktor lingkungan eksternal pada PT Medion Farma Jaya, dan yang keempat adalah strategi pengembangan bisnis. Nah, kita masuk ke poin pertama, yaitu latar belakang. Di mana latar belakang ini menggambarkan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019. Berdasarkan data BPS, ternyata Indonesia itu mengalami pertumbuhan sebesar 5,02%. Nah, kemudian pertumbuhan perekonomian Indonesia itu disebabkan oleh salah satu faktor, yaitu pertumbuhan PDB atau produk domestik bruto. Nah, di sini salah satu faktor yang mempengaruhi laju pertumbuhan PDB itu adalah pertumbuhan menurut lapangan usaha, salah satunya adalah pertanian, yang di dalamnya juga terdapat peternakan dan perikanan. Nah, di sini berdasarkan data yang diperoleh dari BPS juga, ternyata sektor pertanian itu mengalami pertumbuhan sebesar 4,26% pada triwulan keempat di tahun 2019. Hal ini menunjukkan adanya kenaikan dari tahun 2018 yang hanya sebesar 3,84%. Nah, salah satu penyebab kenaikan tersebut dikarenakan salah satu fenomena terkait dengan peternakan, yaitu adanya peningkatan permintaan daging ayam ras, telur ayam ras, dan daging sapi. Kemudian, terdapat data yang menunjukkan bahwa 70% dari populasi di Indonesia itu terlibat dalam industri peternakan, pakan, dan perikanan. Nah, di sini bisnis di industri peternakan itu akan berpengaruh pada industri lain yang mendukung jalannya bisnis tersebut. Di antaranya itu ada industri farmasi, obat hewan, vaksin, dan berbagai peralatan pendukung untuk bisnis peternakan. Nah, di sini ada salah satu produsen yang memproduksi produk farmasi untuk hewan ternak, yaitu PT Medion Farma Jaya. Nah, di sini melihat keadaan tersebut, perusahaan yang bergerak di bidang farmasi obat hewan, vaksin, dan berbagai peralatan pendukung itu bisa menjadikan hal ini peluang untuk mengembangkan bisnisnya di masa depan gitu. Persaingan antar pelaku bisnis di bidang kesehatan hewan, khususnya hewan ternak, itu akan terjadi jika melihat jumlah peternakan di Indonesia yang memiliki peluang untuk bertambah. Nah, selain itu, terdapat tantangan yang harus dihadapi perusahaan akibat adanya perubahan dari faktor-faktor lingkungan eksternal. Ketika PT Medion Farma Jaya ini menjalankan bisnisnya, mereka harus bisa mengidentifikasi peluang dan ancaman yang disebabkan oleh pengaruh faktor-faktor lingkungan eksternal tersebut. Dan mereka juga harus mengetahui apa implikasi yang akan diterima oleh perusahaan. Hal ini akan mendorong perusahaan untuk merancang strategi yang tepat dalam menghadapi persaingan bisnis di bidang yang sama dan mempertahankan keberlangsungan bisnisnya di masa yang akan datang. Selanjutnya adalah profil perusahaan. Jadi, PT Medion Farma Jaya itu berlokasi di Babakan Ciperai, Bandung dan didirikan pada tahun 1976. Perusahaan ini bergerak di bidang produksi dan pemasaran produk farmasi, vitamin, vaksin, dan peralatan unggas. Selain itu, PT Medion Farma Jaya juga telah mendapatkan beberapa penghargaan.
Selanjutnya masuk ke poin ketiga, yaitu analisis faktor-faktor lingkungan eksternal pada PT Medion Farmajaya. Yang pertama adalah lingkungan ekonomi. Setelah dipaparkan di latar belakang bahwa pertumbuhan PDB itu salah satunya berasal dari sektor pertanian dan itu salah satu subsektornya itu peternakan, maka peluang yang dapat diambil perusahaan adalah perusahaan itu bisa meningkatkan pemasaran produknya kepada pelaku bisnis peternakan, karena permintaan akan bahan baku pangan juga tentunya akan meningkat dan masyarakat pun ingin mendapatkan kualitas yang baik. Namun terdapat pula ancaman karena adanya pandemi COVID-19 ini, yaitu adanya hambatan dalam pengadaan bahan baku apabila selama ini perusahaan bergantung pada impor dan tidak bisa melakukan ekspor ke luar negeri. Yang kedua adalah lingkungan demografi, di mana telah diproyeksikan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2020 yaitu sebanyak 269,6 juta jiwa. Hal ini bisa dijadikan peluang bagi perusahaan karena pertumbuhan penduduk itu akan diiringi dengan bertambahnya permintaan akan bahan pangan untuk memenuhi kebutuhannya. Selain itu, terdapat ancaman yaitu munculnya para pesaing untuk berlomba-lomba memenuhi kebutuhan para pelaku bisnis di bidang peternakan untuk menghasilkan hewan ternak yang sehat dan berkualitas baik. Selanjutnya adalah lingkungan hukum domestik, di mana Menteri Pertanian itu telah menetapkan surat keputusan perihal syarat dan tata cara pemberian izin usaha obat hewan pada tahun 1994. Adanya peraturan ini membuat perusahaan itu berpeluang untuk menjadi pemain terbaik di bidangnya, karena untuk menjadi pesaingnya itu memerlukan proses yang tidak mudah. Semua itu mengacu pada surat keputusan yang telah ditetapkan. Namun terdapat pula ancamannya, yaitu pemberian izin itu dapat dicabut apabila pelaku bisnis itu melakukan pelanggaran, sehingga di sini pelaku bisnis sebisa mungkin harus bisa menaati peraturan yang sudah ditetapkan. Selanjutnya adalah lingkungan hukum internasional, di mana terdapat perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina, dan itu telah membuat perlambatan ekonomi secara global. Nah, kemudian adanya tragedi ini ternyata memberikan peluang kepada pasar Indonesia, di mana Indonesia itu bisa melakukan ekspor pasar ke Amerika Serikat atau Cina dan negara lainnya. Namun, adanya tragedi perang dagang ini ternyata memberikan ancaman juga, yaitu seiring berjalannya waktu tentunya akan muncul peraturan baru yang mungkin bisa menghambat aktivitas ekspor dan impor. Selanjutnya adalah lingkungan pemerintahan. Terdapat peraturan pemerintah RI nomor 78 tahun 92 tentang obat hewan. Jadi di sini pemerintah itu memiliki keterlibatan dalam mengawasi proses produksi dari obat hewan ini. Jadi peluang yang dapat diambil perusahaan adalah dengan adanya aturan ini, maka perusahaan itu bisa menjalankan bisnisnya dengan baik dan mendapatkan pengawasan dalam praktek bisnisnya. Tetapi, terdapat juga ancaman dengan adanya peraturan tersebut. Apabila pelaku usaha itu melakukan pelanggaran, maka pencabutan izin usaha itu bisa dilakukan sebagai sanksinya. Selanjutnya adalah lingkungan politik. Ternyata diprediksikan bahwa kondisi politik Indonesia tahun 2020 itu akan dinamis karena ada 270 daerah yang melaksanakan pilkada serentak. Di sini lingkungan politik itu akan memiliki hubungan timbal balik dengan dunia bisnis. Aktivitas politik harus bisa menunjang kegiatan bisnis dan sebaliknya. Jadi, peluang yang bisa diambil itu adalah ketika ada penataan kebijakan baru yang lebih baik, akan membuat lingkungan politik itu lebih stabil serta tidak menimbulkan banyak konflik. Tetapi ancamannya itu sebaliknya, ketika kondisi politik yang dinamis ini memungkinkan untuk menimbulkan konflik politik yang pengaruhnya juga bisa negatif terhadap bisnis. Selanjutnya adalah lingkungan sosial budaya, di mana di sini kemampuan komunikasi dan negosiasi perlu didasari dengan pemahaman budaya suatu negara, sehingga dapat terjalin komunikasi dan negosiasi yang baik.
Nah, di sini peluang yang dapat diambil oleh perusahaan adalah perusahaan itu bisa memperluas koneksi dan kerjasama untuk mengembangkan bisnisnya, baik di dalam maupun di luar negeri. Kemudian, perusahaan itu dapat menambah wawasan ketika mempelajari sosial budaya dari berbagai negara. Namun, ancaman itu bisa muncul ketika perusahaan itu kurang memahami budaya terkait gaya komunikasi dan gaya hidup lawan bicaranya, karena itu akan memunculkan kesalahpahaman dan bisa berujung pada penolakan produk. Selanjutnya adalah lingkungan alam. Jadi di sini industri farmasi itu merupakan salah satu sumber penghasil polutan dalam bentuk kandungan bahan kimia berbahaya yang terus-menerus dilepaskan ke lingkungan. Di sini peluangnya itu yang bisa diambil perusahaan adalah perusahaan bisa mengurangi pencemaran lingkungan dengan cara menggunakan bahan-bahan yang alami untuk produksi obatnya. Dan tentunya perlu dilakukan riset terlebih dahulu. Lalu ancamannya itu berupa biaya yang tinggi untuk pengolahan limbah tersebut. Jadi jika perusahaan itu belum mampu melakukan, maka akan berdampak buruk pada lingkungan sekitar. Yang terakhir adalah lingkungan teknologi, di mana teknologi itu mempunyai peranan dalam membantu industri farmasi dalam proses produksinya. Peluang yang dapat diambil adalah perusahaan dapat meningkatkan tingkat kesterilan produk karena proses produksi lebih banyak menggunakan mesin, sehingga campur tangan manusia itu menjadi berkurang. Namun terdapat ancaman, yaitu membutuhkan biaya yang lebih banyak untuk menerapkan teknologi yang canggih dan perlu melakukan pelatihan terhadap tenaga kerja dalam proses adaptasi penggunaan teknologi baru. Setelah melihat ke-9 aspek tersebut, maka perusahaan itu dapat merancang strategi pengembangan bisnisnya, yaitu yang pertama, perusahaan dapat melakukan ekspansi di wilayah Indonesia untuk mempermudah dalam penjangkauan konsumen yang merupakan para pelaku bisnis di bidang peternakan. Yang kedua, dapat meningkatkan sistem berbasis teknologi untuk membantu proses produksi sampai distribusi kepada konsumen agar lebih mudah untuk diawasi. Yang ketiga, menyusun strategi pemasaran yang tepat untuk menarik konsumen baru dan meningkatkan kualitas produk agar konsumen tetap loyal. Yang keempat, yaitu melakukan proses rekrutmen untuk calon pegawai baru yang kompeten dalam bidangnya, dan perusahaan juga perlu meningkatkan kemampuan pegawai untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan secara rutin atau mengadakan seminar terkait tema yang sesuai dengan bisnis perusahaan. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.